Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita semua siap untuk beribadah pada hari ini, amin. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Kami datang beribadah kepadamu dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Kami membawa pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Dan biar kiranya itu berbau harum dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur kami boleh berhimpun bersekutu bersama saudara seiman. Dan biar kiranya Tuhan dalam ibadah pada hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada suatu persekutuan yang manis dengan Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini dengan hadirat-Mu, urapan-Mu yang mengalir dan juga lawatan zaman Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan atas setiap kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa mengangkat tangan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami perkatakan shalom, damai sejahtera Tuhan melimpah, mengalir atas negeri kami Indonesia. Di tengah-tengah keadaan pada situasi hari-hari ini, Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan atas pemerintah bangsa ini. Kau mengurapi Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Pak Gibran, beserta seluruh jajaran kabinet dan kepala-kepala daerah yang ada, untuk bisa memutuskan, mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik, sehingga mendatangkan kesejahteraan, kerukunan, keadilan, keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami percaya Tuhan Indonesia selalu berada di dalam tangan-Mu dan mata-Mu tertuju menjaga dan memelihara kehidupan bangsa dan negeri ini. Kami juga rindu melihat bangsa Indonesia mengalami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, sehingga boleh terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir atas negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kau memberkati kedua hamba-Mu untuk memimpin, membawa setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Umat yang semakin dewasa, serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati Paniko dan Dr. Yanto dengan kesehatan yang terbaik, pengurapan yang menuntun, membawa Tuhan dan kuasa otoritas ilahi untuk menjadikan setiap bangsa-bangsa murid Kristus. Berkati kesehatannya dan juga seluruh keluarga besar yang aman dalam pelindungan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada dalam keluarga kami, atas kota, bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Kami perkatakan Tuhan, bangkit anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan, mengasihi Engkau ya Bapa, dan bergerak untuk menjangkau, melayani jiwa-jiwa bagi generasi mereka pada hari-hari ini. Kau mengurapi setiap mereka ya Bapa, menjadi berkat, terang dan garam dunia. Inilah setiap doa kami, dan kami buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara semua sekali lagi shalom. Saya ingin tangan-tangan yang bersuka cita, boleh angkat tanganmu saudara. Saudara, saya percaya hari-hari ini mungkin di luar sana banyak sekali orang berkata bahwa suasana, keadaan tidak stabil, mungkin banyak kegelisahan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada keselamatan, amin saudara. Amin. Saat kita menyanyi bagi Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan, saya percaya di situ ada kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Saudara, ada satu lagu lama, saya percaya mungkin saudara tahu, mungkin kalau saudara ikut cool sering nyanyi lagu ini. Dan hari ini mau sama-sama kita nyanyikan lagu seperti ini saudara. Besarkan nama Tuhan, come on. Pujilah Dia. Sambil tepuk tangan yuk. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yang tahu sama-sama katakan yuk, come on. Tuhan, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh yang percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, katakan amin.
Tuhan yang Tuhan yang ajaib. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai begitu yang dahsyat. Yang percaya Tuhan kita luar biasa. Katakan amin. Inilah segenap hati kami umatnya Tuhan Yesus yang mau nyatakan Engkau Allah yang dahsyat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari kita sesuai. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan yang siap lebih lagi, katakan Tuhan kita dahsyat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dengan surangkan nyatakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Siapa Dia? Allah kita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Betapa kuat. Mari GPI PRJ nyatakan amin. Mari lambaikan tanganmu, nyatakan betapa hebat. Inilah segenap hati kami Tuhan. Come on. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja.
Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Di setiap kami umat-Mu Tuhan, kami masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Setiap kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah Allah yang besar dalam setiap hidup kami. Mari bersama-sama saudara katakan, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanmu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Tuhan. Sembah Kau dalam baitmu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Hari saudara biar lagu ini menjadi doamu saudara. Saya rindu Engkau dengan segenap hatimu, jemaat saja katakan pada Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan pada Tuhan bersama-sama. Ku masuk di setiap suara kami Tuhan.
penuhi setiap hati kami. Kami sembah, mari katakan saja. Ku sembah di hari ini kalau engkau rindu sama Tuhan saudara, bolehkah jadikan lagu ini sebagai doamu? Dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan Yesus, Engkau segala kerinduan kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah ambil waktu sama Tuhan ya saudara. Hari ini kau bebas sembah Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Penuhi kami Tuhan. Setiap kami yang sudah kering hari-hari ini Tuhan. Penuhi kami yang mungkin sudah jauh dari Tuhan hari ini. Hati yang keras Tuhan lembutkan hari ini. Hati yang kering Tuhan berbaharui. Saat kami angkat tangan kami percaya Tuhan turun tangan bagi hidup. Kami sembah Engkau di tempat ini. Ya Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Tuhan dengar setiap seruan kami hari ini. Sebagai keluarga kami datang, sebagai suami istri kami datang. Mengambil kuasa
You are holy. Kau selamanya kudus Tuhan. You are holy. 'Cause you are holy, Jesus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? 'Cause you're holy, Jesus. You are holy. Amen, amen. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Sama-sama nyatakan. You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? 'Cause you are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Say holy, Jesus. Yeah. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Selama hidupku. Selama hidupku. Shalom semuanya. Tema khotbah untuk bulan Maret 2026 ini adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaulatan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi sesuai dengan perkataan Yesus
dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya, kita harus menjadi murid Yesus. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Yesus? Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Murid Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi murid Yesus. Tugas utama dari murid Yesus sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 adalah menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi tugas utama dari murid Yesus tanpa memandang profesinya adalah menyelesaikan amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kita berada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dengan metode Yesus. Sebagai murid-muridnya yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu, temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa kita wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Dia berada dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Katakan amin. Untuk memulai hari yang baru, pagi-pagi benar Tuhan Yesus akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus berkata, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa, hubungan yang intim dengan Bapa. Kata peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat, bukan sebagai urutan metode yang harus dijalankan. Bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray atau berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai hasil dari doa tersebut. Pada bulan November tahun 2025 yang lalu, ada pertemuan Advancing the Kingdom Initiative atau ADKI di Louisiana, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh lebih dari 400 hamba Tuhan dari lebih dari 100 negara yang mewakili sekitar 180 juta orang. Salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan itu, mereka sepakat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dimulai dengan doa, puasa, dan mengandalkan Roh Kudus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberi. Apa yang diberikan? Ia memberikan nyawanya untuk kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Keinginan terbesar dari kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kita harus hidup bagi Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang sudah mati terhadap dosa dan sebagai rumah Roh Kudus kepada Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Pesan Tuhan Yesus kepada 7 gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3, yang berarti pesan untuk gereja masa kini, adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang akan masuk surga. Tuhan Yesus pada waktu masih berada di dunia dicobai oleh iblis, dan dia keluar sebagai pemenang. Sesuai dengan Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada saat itu datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Ada 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Jurus pertama, pada waktu Tuhan Yesus lapar, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini iblis mau meyakinkan bahwa yang paling penting untuk hidup di dunia ini adalah roti. Yang berbicara tentang makanan, pakaian, kekayaan, harta benda. Jadi ini yang menurut iblis harus dicari dengan segala macam cara. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan yang diberikan tentang seorang penabur benih. Ada benih yang jatuh di antara semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi karena terhimpit oleh semak duri, maka ia tidak berbuah. Ini diartikan sebagai orang yang oleh karena tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, kekhawatiran dunia, sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carangnya. Setiap carang yang tidak berbuah akan dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, disapu, dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diingatkan, kita harus menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus yang sudah menang. Jurus yang kedua yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang mencobai Allah. Iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci dan menempatkannya di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati, iblis menggunakan ayat yang diputar balikkan supaya kita jatuh dalam dosa. Di sini Tuhan Yesus sebagai anak Allah tahu bahwa orang yang menjatuhkan diri dari tempat tinggi karena hukum gravitasi akan jatuh dan mati. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Allah. Ada kesaksian dari Yonggi Cho tentang beberapa anak perempuan setelah dari KKR dengan hati yang berkobar-kobar pulang ke rumahnya. Mereka harus menyeberangi sungai yang sedang banjir. Mereka berkata, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, maka kita juga bisa berjalan di atas air. Mereka dengan bergandengan tangan menyeberangi sungai yang sedang banjir. Apa yang terjadi? Semuanya meninggal karena terseret oleh banjir. Ingat, Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Jadi Petrus berjalan di atas firman Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita anak Allah bisa melakukan apa saja karena akan dilindungi Allah. Sekali lagi, jangan mencobai Allah. Seperti Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang, maka kita juga harus keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jurus ketiga yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis yang berusaha agar kita menyembah Dia, menyembah iblis. Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini peringatan buat kita, agar jangan mengikuti sistem dunia yang bertentangan dengan firman Allah. Karena penguasanya adalah iblis. 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis pada Tuhan Yesus akan terus-menerus diperhadapkan kepada kita. Karena itu kita harus keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi pemenang. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan target 2033, kita harus menjadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari angkat tangan kita. Oleh sembah dia. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Kurana la bara 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 bara. Uria la 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 bara 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 bara. Uria la 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 bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Uria la la bara bara. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Kami mengerti bahwa kami semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan metode Yesus. Tuhan, terima kasih berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan, terima kuasa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapa kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau akan memberkati kami melalui perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Apa? Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Layak akan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dari keadaan putus pengharapan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyontar Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 22 Maret 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBM TH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Novedin Waruwu STH. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB Perja Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBM TH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cap Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babel Sadi, dan Kul mulai hari Senin 16 Maret sampai dengan Minggu 29 Maret 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 30 Maret 2026. Kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai Selasa 17 Maret sampai dengan Rabu 25 Maret 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 26 Maret 2026.
Menara Doa 24 Jam CK7, wilayah timur dan barat tetap aktif seperti biasa. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom Papi, Mami, dan adik-adik. Tahun ini CK7 Kids Camp kembali lagi dengan tema My Story with God. Lewat acara ini, adik-adik akan belajar bahwa masing-masing kita memiliki talenta dan cerita yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita semua diciptakan untuk satu tujuan mulia karena Tuhanlah yang menulis kehidupan kita. CK7 Kids Camp akan diadakan dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa dan Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan biaya early bird sebesar Rp750.000 dari tanggal 1 hingga 29 Maret 2026. Harga early bird khusus untuk adik-adik yang memiliki kartu absen ya. Kuotanya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya. Karena setelah itu akan dikenakan biaya regular price sebesar Rp850.000. Acara Kids Camp diperuntukkan adik-adik yang duduk di kelas 3 hingga 6 SD. Yuk, jangan sampai kelewatan. See you adik-adik. Kita bermesbah, situasi apapun bisa kita pegang. Tetapi berbicara tentang apa yang Dia mau. Karena kita menjadikan Dia sebagai Tuhan. Karena dalam kelemahan mula, bahasaku menjadi sempurna. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan
penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!